Dan pemirsa, untuk membahas seperti apa capaian dan juga evaluasi di tengah 1 tahun daripada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, kita sudah bergabung bersama dengan pengamat politik, ada Adi Prayitno yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mas Adi. Sudah 1 tahun tepat di hari ini Presiden Prabowo Subianto menjabat bersama dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Anda melihatnya seperti apa? Capaiannya sejauh ini apakah sudah mengarah untuk menuju ke Indonesia Emas? Ya, saya kira banyak hal yang bisa kita highlight ya terkait dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Pertama, memang di bidang politik harus kita akui satu hal yang paling menonjol adalah soal adanya konsolidasi politik yang dilakukan oleh pemerintahan kali ini dengan cara misalnya melakukan rekonsiliasi, merangkul semua pihak, terutama partai-partai politik yang kalah dalam kompetisi Pilpres di 2024 yang lalu, tapi diajak menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Ini tentu didasarkan atas satu keyakinan bahwa ketika muncul stabilitas politik yang terdiri dari bagaimana semua eksponen itu melakukan kerjasama, maka persoalan-persoalan kebangsaan itu menjadi selesai. Seperti misalnya soal ekonomi, pertumbuhan, dan seterusnya. Jadi bagi saya secara politik memang sangatlah konsolidatif di mana semua stakeholder, terutama partai-partai politik menyatakan diri menjadi bagian dari koalisi pemerintah, sekalipun posisinya ada yang di luar tapi terus ingin bekerja sama. Itu yang pertama ya. Dari aspek hukum kita juga memang harus apresiasi, terutama terkait dengan penegakan supremasi pemberantasan korupsi. Bahkan beberapa waktu yang lalu muncul survei yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia mencapai 80%. Karena kita cek misalnya betapa agresivitas yang ditunjukkan oleh KPK, Kejaksaan Agung, satu persatu mengungkap persoalan-persoalan kasus korupsi yang cukup besar yang selama ini tidak pernah tersentuh secara signifikan. Inilah yang kita sebut sebagai oase harapan terbesar bahwa secara perlahan pemerintahan Prabowo Gibran itu mengeksekusi terkait dengan persoalan-persoalan korupsi. Karena kita tahu bahwa untuk menumbuhkan iklim investasi di Indonesia salah satunya adalah soal supremasi terkait dengan pemberantasan korupsi. Itu di bidang hukum ya, soal pemberantasan korupsi. Nah, yang ketiga soal ekonomi. Suka tidak suka harus kita akui kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita hari ini memang relatif cukup stabil dan bisa keluar dari persoalan gonjang-ganjing yang beberapa waktu yang lalu memang sempat terjadi kekhawatiran, terutama ketika ada perang tarif dan perang dagang antara negara-negara besar, terutama China dan Amerika. Tapi dalam perkembangannya kita tahu bahwa stabilitas kinerja ekonomi di bidang makro khususnya, misalnya kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi kita cukup konsisten dan relatif cukup bagus di kisaran angka 5,12%, itu adalah bukan sesuatu yang tidak gampang. Termasuk juga soal bagaimana inflasi ya yang terus terjaga di angka 2%, dan Indonesia dengan inflasi yang 2% ini tentu merupakan salah satu yang bisa menjaga inflasinya dibandingkan dengan negara-negara G20. Misalnya sebut saja di Argentina itu inflasinya kan 33,6%, di Turki 33,2%, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kita harus akui dalam tataran makro sekalipun stabilitas ekonomi itu relatif cukup kondusif, terutama pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup kondusif 5,12% dan inflasi 2, sekian persen. Itu kalau soal bicara tentang soal makro. Lalu kemudian ada indikasi-indikasi lain terkait dengan ekonomi, misalnya soal penanggulangan kemiskinan dan ketenagakerjaan ya. Kita bisa cek, ini mungkin pertama kali dalam sejarah di mana angka kemiskinan itu turun menjadi 8,7%. Ini terendah dalam sejarah ada di negara kita, karena sebelumnya misalnya angka kemiskinan kita itu kan soal mencapai 9,3, ada kadang 9,6%, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak publik yang tidak tahu bahwa sebenarnya dalam 1 tahun belakangan ini sebenarnya angka kemiskinan itu sudah bisa ditekan, yang semula di kisaran rata-rata 9%, tapi belakangan ini adalah 8, sekian persen. Kemudian juga terkait dengan soal jumlah tambahan orang yang bekerja sepanjang Februari hingga saat ini kurang lebih ada sekitar 3 juta yang sudah mendapatkan akses terhadap dunia pekerjaan. Hal-hal yang kita sebut terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Terakhir Mas, terkait dengan sektor real ya. Kita lihat sektor real kita itu adalah misalnya bagaimana pemerintah sudah mampu membangun kurang lebih sekitar 100 kampung nelayan merah putih.
Ini tentu sebagai upaya dan ikhtiar menyerap lapangan tenaga kerja yang bisa mencapai 270.000. Ini yang saya kira memang hal-hal yang cukup signifikan bagaimana ada keinginan-keinginan yang cukup mulia yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah supaya sektor real itu bisa teradaptasi dengan baik. Termasuk misalnya kita bisa cek ya soal program magang lulusan perguruan tinggi yang ditargetkan kurang lebih sekitar 100.000 orang. Saya kira itu adalah semacam desain bagaimana anak-anak muda yang baru lulus perguruan tinggi itu memang dipersiapkan supaya mereka itu punya kapasitas, punya kompetensi, dan memahami Baik. bagaimana siklus kerja yang kemudian akan terjadi. Jadi itu adalah hal-hal yang saya highlight terkait dengan Ya. 1 tahun pemerintahan kinerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saya kira di situ, Mbak. Oke, baik. Mas Adi, ada 3. Dari kestabilan politik, kemudian ada perbaikan dalam penegakan hukum, dan yang ketiga terkait dengan sektor ekonomi. Mas Adi, ini kita masih membicarakan terkait dengan pencapaian. Kalau kita ingat di awal tahun saat Presiden Prabowo menjabat sebagai presiden, ia menyampaikan ada beberapa hal dan ini juga terkait dengan Astacita. Mulai dari program flagship pemerintah, ada MBG. Kemudian ada Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian ia juga fokus pada swasembada pangan, swasembada energi. Dan juga kita melihat bagaimana akhir-akhir ini banyak sekali dari pendidikan yang baru terkait dengan regulasi dan juga banyak sekolah-sekolah baru yang didirikan oleh pemerintah. Untuk pencapaian, apakah ini semua sudah on track dengan Astacita dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Nah, saya kira di situ itu adalah faktor yang keempat sebenarnya yang tadi ingin saya lanjutkan ya terkait dengan capaian-capaian yang dilakukan oleh pemerintah. Suka tidak suka harus kita akui salah satu yang sangat menonjol terkait dengan pemerintahan kali ini yaitu tentang program-program yang dianggap sangat populis. Apa program populis itu adalah soal program makan bergizi gratis. Yang kedua itu adalah soal Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga adalah soal bagaimana menciptakan ketahanan pangan. Dan yang keempat itu adalah sekolah-sekolah kerakyatan, sekolah Garuda, dan seterusnya. Kalau kita mau jujur sebenarnya, siapa sih yang tidak senang kalau ada pemerintah menghabiskan waktu, energi, dan segala daya upayanya, tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga program-program apapun itu adalah program yang dirasakan langsung. Contoh soal program makan bergizi. Bagi saya ini bukan hanya soal sebagai upaya untuk menyediakan gizi yang tersedia ya bagi adik-adik kita yang ada di sekolah, tapi yang paling penting akan muncul yang disebut dengan ekosistem ekonomi yang muncul di sekitarnya, termasuk juga soal serapan tenaga kerja. Bukankah kita sering mendengarkan success story, begitu banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang bekerja di dapur makan bergizi yang kemudian bisa bekerja, bisa mensekolahkan anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitupun ketika ada Koperasi Desa Merah Putih, ini juga adalah sebagai upaya bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi di level desa. Karena selama ini kan desa tidak pernah diperhatikan secara serius. Desa itu tidak pernah mendapatkan prioritas pembangunan. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, tentu tujuannya adalah bagaimana desa yang selama ini tidak pernah diperhatikan secara serius memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi. Bank-bank konvensional, pemerintah hadir menawarkan, sekaligus memberikan solusi-solusi yang juga sangatlah terukur. Itu adalah salah satu contoh, begitupun dengan kampung nelayan. Sudah begitu banyak dibangun di negara kita, supaya kesejahteraan nelayan yang selama ini memang relatif luput untuk diperhatikan secara serius, di pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran tentu akan digaspol sebagai bagian untuk mewujudkan bagaimana kesejahteraan dan keadilan yang terjadi pada pemerintahan kali ini. Saya kira itu yang saya sebut sebagai program-program populis yang memang dirasakan langsung oleh masyarakat saat ini, bahwa ada sesuatu yang dianggap sebagai evaluasi, catatan kritis ya, itu adalah sebagai upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Misalnya soal program makan bergizi ya, termasuk soal adanya sejumlah keracunan, memang sebisa mungkin memasuki tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat jangan lagi ada persoalan-persoalan itu yang kembali terulang, karena secara prinsip pemerintah sudah melakukan segala kemampuan terkait dengan apapun yang akan mereka lakukan ya untuk memperbaiki supaya masyarakat dan rakyat secara umum itu bisa tersentuh terkait dengan perubahan-perubahan signifikan di negara ini.
Berarti memang upayanya masih terus berlanjut ya dan masih akan terus berlangsung. Kita masih akan bahas, Mas Adi Prayitno tahan dulu karena usaha jeda pariwara kita akan bahas lagi pemirsa seperti apa capaian dan juga evaluasi dari 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Tetaplah bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.